Militer Iran juga merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Inilah detik-detik saat drone Iran diluncurkan ke wilayah Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Namun tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi. Sebagai tanggapan, militer Israel mengumumkan deteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Zionis. Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Memasuki minggu keempat, Israel dan Hizbullah di Lebanon juga saling melancarkan serangan lintas perbatasan. Sementara itu, pemirsa, Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik di Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Ya, kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Ya, pemirsa, Iran saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk melintas.
Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapatkan sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut Iran memberikan respon positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respon positif, Kemlu menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengarahkan kapal induk ketiganya yaitu USS George H.W. Bush menuju titik poin di Timur Tengah di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal induk USS George Bush beserta kapal perang, pengawal, dan sayap udara yang baru saja selesai latihan unit gabungan mengarah menuju Mediterania Timur. Kapal induk kedua yaitu USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab, sementara kapal induk Gerald R. Ford bergerak melalui terusan Suez untuk menuju Laut Merah. Pemirsa, warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam kenaikan biaya yang meroket dan kelangkaan bahan bakar. Ya, aksi ini dilakukan di hari kedua pemogokan transportasi nasional pada hari Jumat. Para pengemudi, pedagang, dan aktivis membanjiri jalanan Manila, Filipina untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat. Aksi ini menandai hari kedua pemogokan transportasi nasional untuk mengecam kenaikan biaya air dan listrik yang meroket dan kelangkaan bahan bakar di tengah konflik AS, Israel, dan Iran. Para pengunjuk rasa terlihat meneriakkan berbagai slogan sambil berbaris membawa bendera dan spanduk. Aksi protes ini menyusul deklarasi darurat energi nasional karena kekurangan bahan bakar pada hari Kamis imbas dari penutupan Selat Hormuz. Sedangkan Filipina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah dengan lebih dari 90% bahan bakarnya diterima melalui Selat Hormuz. Pemirsa, krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Ya, hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok.